Inilah kisah perjuangan Billy Syahputra untuk sang kakak tercinta Olga Syahputra yang masih terbaring tak sadarkan diri di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Di tengah perhatian Billy yang ekstra demi kesembuhan sang kakak, Billy pun harus rela pulang pergi dari Singapura ke Jakarta berulang kali. Tak peduli ia harus tetap mencari nafkah. Namun seperti yang diakui Chand Kelvin, Billy bahkan merelakan sejumlah program tayangan dan sejumlah rezekinya hilang. Dan kemarin di saat usaha penjualan baju milik Olga hadir dalam sebuah event di Senayan, Jakarta Pusat, Billy dan Chand Kelvin pun menyempatkan dirinya hadir. Apa yang membuat Billy berjuang keras untuk mencari nafkah di saat sang kakak terbaring sakit? Benarkah ini semua adalah bentuk perhatian dan cinta Billy kepada sang kakak? Alasannya sebenarnya kita pengennya satu manajemen itu bikin usaha seru-seruan, terus di sampingnya ada sebagian rezeki, dan nanti pemasukan dari Musbidaman kita kasih anak-anak yatim, dari Olga udah disaranin gitu dari Jackpot kemarin bikin usaha gini, sebagian dikasih anak-anak yang butuh. Kalau saya bilang dia adik yang baik ya, dia orang yang baik karena kenapa dia sangat care banget sama kakaknya Olga, jadi dia rela nggak syuting, dia rela kehilangan beberapa program demi untuk nemenin Olga di sana, demi untuk mensupport dia agar dia cepat sembuh, yang pastinya itu sangat luar biasa. Sementara simpang siur kabar tentang kondisi Olga di Singapura akhirnya mulai menunjukkan kejelasan. Dipastikan masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, Olga pun tengah berada dalam kondisi berjuang keras untuk kembali pulih. Namun apa yang membuat Julia Perez sebagai salah satu sahabat dekat Olga yang datang ke Singapura menangis saat ditanya tentang kondisi Olga? Benarkah Olga masih dalam keadaan seperti tertidur tak sadarkan diri? Saya juga nggak boleh bohong sama teman-teman ya, karena di Instagram saya memang saya beradanya di ICU gitu, memang saya adanya di situ, jadi memang di tempat ICU yang saya tahu. Aduh teman-teman, bikin gue nangis sekarang. Teman-teman, Olga akan baik-baik aja, jadi doain aja, oke? Semuanya akan baik-baik aja. Jadi jangan tanya sesuatu yang kita menghayal tinggi jauh, dimana yang kita yakin bahwa Olga akan baik-baik aja gitu. Jadi dia akan baik-baik aja, semuanya akan kembali normal. Mbak Vera bilang sama saya, Olga sehat-sehat aja seperti biasa, minta doanya aja, itu aja. Jadi teman-teman, pertanyaannya jangan bikin saya sedih, kita jangan menghayal tinggi jauh, jangan didramatisir, dan saya juga nggak ingin bercerita suatu hal yang menakut-nakutin kalian. Semuanya akan baik-baik aja. Jadi teman-teman, ya udah ya, gue mau live nih lo. Saya sih datang sebagai seorang sahabat, kemudian saya melihat kondisinya memang sangat butuh waktu istirahat, dan saya juga tidak mau terlalu banyak bicara ataupun banyak bertanya. Pokoknya dikondisikan sekarang ini semuanya harus serba fokus. Kalau boleh jujur, dalam masa pemulihan, ya proses pemulihan lah. Namanya orang sakit masih lemah gitu. Ya, kondisi dalam keadaan seperti orang tidur. Ya, semoga kondisi saat ini adalah yang tahu pasti adalah pihak daripada manajemen dan pihak daripada rumah sakit, sehingga Olga kembali lagi cepat perbaikan, sehingga cepat sadar, cepat baik lagi, sehat lagi, kemudian sembuh. Insya Allah penyakitnya semua diangkat. Dikabarkan masih belum sadarkan diri, perhatian keluarga dan pihak manajemen pun tidak berkurang. Menurut penuturan dokter pribadi Olga, setiap hari keluarga terus berada di sisi Olga dengan melakukan berbagai terapi seperti memberi sentuhan dan bisikan agar fungsi otak komedian ini pun bisa kembali berangsur-angsur normal. Lantas benarkah kondisi Olga memang masih tidak sadar dan butuh terapi untuk dapat merespons lingkungan sekitarnya? Lalu apa yang membuat hingga kini para sahabat yang datang ke Singapura untuk menjenguk belum kunjung diperbolehkan masuk? Benarkah larangan itu datang dari pihak rumah sakit? Ya, artinya begini, pada saat orang dekat kita sakit, kita akan dengan sayang, dengan sangat mencintai, tidak akan berpisah kan. Dengan begitu tiap pagi kan mereka menjenguk.
kemudian mereka juga menyiapkan waktu khusus seperti itu. Pasti ada sentuhan, pasti ada bisikan, pasti juga ada kenangan-kenangan yang dibisikkan. Dengan begitu juga mudah-mudahan memorinya Olga menjadi mengingat untuk cepat bangun lagi. Karena memang fungsi otak ini kan mempengaruhi apa istilahnya ketidakstabilan ya, sehingga membutuhkan waktu untuk recovery, untuk perbaikan-perbaikan. Sebenarnya dokternya yang nggak boleh, dokter lah yang nggak ngizinin saya masuk gitu loh. Jadi dokternya bukan dari keluarga dan bukan dari Mbak Vera, tapi dari dokternya. Karena Olga butuh istirahat, itu aja. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa dokternya yang tidak mengizinkan saya masuk, Olga harus istirahat. Dan saya mengerti, dan saya bilang sama Mbak Vera, Ma bisikin aja ke Olga, Jupe datang. Jadi Jupe selalu di sini sama Olga, nemenin dia terus. Kemarin Fiona komunikasi dengan Mbak Vera ya, dengan manajemennya juga sementara minta doanya aja karena belum bisa dijenguk. Nanti kalau datang ke sana mohon doanya aja. Ya alasannya kan benar-benar harus itu kan di rumah sakit luar negeri kan benar-benar ketat ya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan orang. Contoh gini, manajer Billy aja lagi flu aja. Nggak boleh masuk. Ditanya. Kondisi lagi fit ya? Enggak Ngomong boleh. Pakai bahasa Inggris nggak? Pakai bahasa Inggris. Coba gimana? Dia nggak ngerti gue. Pokoknya intinya benar-benar steril banget itu ruangan. Nggak sembarangan orang masuk. Bukan berarti siapapun itu orangnya nggak boleh. Bukan kalau lagi kondisi kurang memungkinkan tidak boleh. Itu kan benar-benar. Ini sih gara-gara apa kondisi tubuh atau antibodi dari orang sakit kan beda sama orang yang sehat ya. Iya. Jadi orang sakit lebih gampang Daya kena tahan penyakit tubuhnya dibanding- Olga tuh lagi lemah. Jadi apa kita punya penyakit gampang masuk gitu. Untuk masalah ruangan isolasi, memang ruangan di sana kan memang harus satu pasien satu ruangan dan fokus. Sementara itu kisah perjuangan yang lain dibawa Ibunda Citra KDI. Apa yang membuat Eis Rosita marah-marah kemarin terkait kasus sang anak yang membuat Citra dan sang ayah kini mendekam di penjara. Benarkah diduga banyak kejanggalan terjadi selama proses hukum kepada Citra? Perjuangan keras Billy atas kondisi Olga yang masih terbaring tak sadarkan diri menunjukkan cintanya yang besar terhadap sang kakak. Sementara itu perjuangan dan pengorbanan yang sama juga tengah diretas Ibunda Citra KDI atas nasib sang anak yang mendekam di balik jeruji besi. Lantas mengapa Ibunda Citra kemarin naik pitam? Benarkah ia menemukan kejanggalan pada proses hukum yang membuat sang anak dan mantan suaminya di penjara? Akankah tuntutan rekonstruksi ulang terpenuhi?